Ya, kebetulan pertanyaan ini sudah saya jawab tadi pada saat saya menjawab salah satu pertanyaan sebelumnya. Tapi secara ringkas saya katakan bahwa memiliki mursyid itu sangat baik. Karena mursyid itu adalah orang yang sudah melewati jalan tasawuf. Dan dia sudah tahu belokannya, nanjaknya, di mana yang curamnya, itu dia sudah tahu. Nah, sebagai orang yang sudah melewati jalan itu, dia akan menjadi pembimbing bagi kita supaya kita bisa lewat jalan tasawuf ini dengan betul. Tidak belok di tempat yang seharusnya tidak belok, tidak terjerumus ketika ada tempat yang curam, tidak pingsan karena tidak tahu tanjakannya panjang ya. Nah, jadi punya mursyid artinya pembimbing itu tentu sangat baik ya. Dan itu paling ideal bertasawuf dengan memiliki mursyid atau memiliki yang disebut sebagai syekh baiat, yang kita berbaiat padanya, nurut ikut karena dia sudah tahu tentang jalan itu. Dia juga bisa memahami kita, memahami kadar kita, memahami kesiapan kita, dan mengajar kita dengan dosis dan jenis obat yang tepat kalau diumpamakan dengan dokter ya. Nah, tapi bagaimana kalau nggak punya mursyid? Di zaman sekarang ini cari mursyid juga tidak mudah. Kemudian ada risiko juga. Kita menjadikan seorang sebagai mursyid, sebetulnya dia orang yang belum mempunyai syarat atau semua syarat untuk menjadi mursyid. Dalam keadaan seperti itu, sebaiknya kita tetap belajar dengan membaca buku. Ada buku-buku tertentu yang sering ditunjukkan sebagai buku yang mampu membimbing kita mengikuti jalan tasawuf. Yang populer misalnya bukunya Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Kalau yang lebih rumit lagi ada buku Manazilus Sairin karyanya Khawaja Abdullah Ansari ya. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau kita membaca buku itu dengan dibimbing syekh ta'lim. Mungkin bukan syekh baiat, tapi orang yang menguasai ilmu tasawuf yang bisa membimbing kita membaca, belajar tasawuf ya, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar ya. Tapi sekali lagi tasawuf itu intinya adalah praktek, bukan hanya ilmu. Ilmu itu membantu kita mengetahui lebih baik tentang cara praktek yang benar ya. Praktek itu persoalan semangat, persoalan himmah, persoalan azam, kemudian konsistensi, kesabaran menghadapi kesulitan di jalan tasawuf. Nah, kalau kita sudah punya azam, kita konsisten, hati kita sudah sudah setia untuk menjalani tasawuf, menambah ilmu dengan membaca buku, belajar dari syekh ta'lim, insya Allah kita masih tetap bisa menjalani jalan tasawuf dengan benar. Kalau kita dapat mursyid yang memenuhi syarat, itulah yang paling baik.